3 bulan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK bersama-sama mendukung Pilkada bersih. Sebab data KPK menyebutkan 90% calon kepala daerah terindikasi terlibat kasus korupsi. Sebagian diantaranya bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya nggak boleh nyebutkan nama dulu kan, ada beberapa yang sekarang running di Pilkada itu terindikasi sangat kuat. Mereka melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu. Itu petahana untuk petahana. Ada yang petahana, ada yang sudah berhenti dari jabatannya, tapi sekarang maju untuk Pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi. Namun meski diduga tersangkut kasus hukum, bahkan telah menjadi tersangka, proses hukumnya dihentikan sementara hingga Pilkada usai. Pengecualian ini ditujukan kepada calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilkada. Jajaran Polri untuk tidak melakukan proses hukum kepada pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kenapa? Untuk menghormati proses demokrasi. Karena the hallmark of demokrasi, bagian terpenting dari demokrasi adalah election, voting, pemilihan suara, pemungutan suara. KPK hingga saat ini telah menerima 368 laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan calon kepala daerah. Laporan ini didapat KPK dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK dan PPATK telah menganalisa dan ada 34 calon kepala daerah yang terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi dan dipastikan menjadi tersangka. Salah satunya calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan Asrun. Asrun ditangkap bersama Wali Kota Kendari Adriatman Dwi Putra yang juga anak kandungnya lantaran menerima suap 2,5 miliar rupiah dari pengusaha yang juga akan dipakai untuk membiayai kampanyenya. Termasuk juga calon kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka Bupati Subang Imas Aryum Ningsih. Calon petahana ini disangka menerima suap untuk memuluskan perizinan lahan di Subang. Uang haram itu disebut-sebut digunakan Imas untuk membiayai kampanyenya. Tindakan KPK ini tentu saja membuat gerah calon kepala daerah, termasuk partai politik yang mengusungnya. Tak sedikit menuding KPK turut bermain politik demi kepentingan calon dari partai politik tertentu. Tim Liputan, JAK TV. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Bersama saya Ratna Dumila. Anda saat ini sedang menyaksikan program Jelang Pilkada di JAK TV. Saudara, pada pekan ini ada sejumlah berita yang cukup mengemuka di media massa, yaitu adalah rencana KPK untuk mengumumkan calon kepala daerah yang ikut Pilkada 2018 yang terindikasi korupsi sebagai tersangka. Belum direalisasikan, namun rupanya isu itu kemudian mendapatkan tentangan dari Pak Wiranto, Menko Polhukam, yang mengatakan bahwa sebenarnya sebaiknya bisa ditunda dulu pengumuman penetapan tersangka kepada mereka yang akan berlaga di Pilkada tahun 2018 ini, karena pertama, agar tidak membuat KPK masuk dalam ranah politik dan juga hukum. Dan yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah request dari Bawaslu dan KPU. Betulkah demikian? Kami juga baru saja mendapatkan informasi, saudara, bahwa KPK malam ini menetapkan salah seorang calon gubernur di Maluku Utara yang bernama Ahmad Hidayat Mus atau AHM. Ini adalah calon gubernur yang didukung atau diusung oleh Golkar dan P3 sebagai kasus tersangka atau sebagai tersangka kasus korupsi. Ia dijadikan tersangka bersama Ketua DPRD Kepulauan Sela, yaitu Zainal. Kita akan bahas ini perkembangannya karena rupanya semakin banyak saja calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada tahun 2018 ini yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Kita masih ingat ada Bupati Jombang, Bupati Ngada, kemudian ada Bupati Subang, dan yang terakhir adalah Bupati Lampung Timur yang akan maju di Pilgub Lampung. Di samping saya sudah ada narasumber, yaitu Bapak Frits Edward Siregar, salah seorang komisioner Bawaslu. Selamat malam Pak Frits. Malam Pak. Pak Frits, kalau melihat ada perkembangan beberapa calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka, yang terbaru malam ini ada calon gubernur dari Maluku Utara yang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau bersinggungan dengan tugas Bawaslu, biasanya titik temunya di mana? Nah, terima kasih Mbak, bahwa semenjak seorang calon tersebut telah ditetapkan menjadi calon kepala daerah, kan memang Bawaslu itu akan selalu menjadi bagian dari proses
pengawasan terhadap tahapan, baik itu dari tahapan kampanye, logistik, kemudian pemungutan suara. Nah, memang kita dari Bawaslu, kita tidak berhubungan langsung secara dengan calon kepala daerah, tapi kita bisa melakukan pengawasan terhadap dana kampanyenya, atau melakukan pengawasan terhadap kampanyenya. Itu yang kita akan lakukan. Oke. Dengan beberapa calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh KPK, ada Bupati Jombang, Ngada, Subang, Lampung Timur, dan sekarang ini ada Maluku Utara. Bagaimana Bawaslu menyikapinya? Ya, bahwa itu kami mengapresiasi kerja keras daripada KPK. Kami menghormati kewenangan KPK di dalam menetapkan dan menangkap setiap calon kepala daerah yang menjadi tersangka. Dan saya rasa dalam menjalankan tugas tersebut, KPK harus kami berikan apresiasi. Sehingga para calon kepala daerah yang setiap orang yang telah melanggar sebuah pelanggaran hukum itu harus segera ditindak. Memang dalam proses ini memang menjadi dua hal, status hukum dia sebagai seorang tersangka dan dia menjadi calon kepala daerah. Kami melihat itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun agak sedikit bersinggungan, tapi penegakan hukum yang harus dilakukan oleh KPK itu harus kita laksanakan. Memang akan memberikan dampak kepada proses pemilihan itu sendiri. Tapi kan itu adalah sebuah konsekuensi logis saat seorang sudah tersangka. Karena meskipun dia sudah tersangka misalnya, kan tidak secara otomatis membatalkan proses pencalonan yang ada. Meskipun mungkin nanti dia akan tidak dapat menjabat misalnya karena ada putusan yang tetap, tapi itu adalah dua proses yang berbeda menurut kami. Oke, Anda katakan bahwa dua hal tersebut adalah proses yang berbeda ketika dia ikut kepala daerah dan juga ketika dia tersangkut kasus hukum. Ada yang mengatakan ketika Pak Wiranto kemarin menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya KPK menunda dulu pengumuman apabila ada kepala daerah yang dijadikan tersangka, itu adalah request dari Bawaslu dan KPU. Betul demikian? Nah, saya hadir di rapat itu. Saya hadir mulai rapat dimulai sampai dengan rapat selesai. Dan saya hadir juga di konferensi pers tersebut. Pada saat rapat memang ada diskusi antara beberapa menteri berkaitan dengan apa yang terjadi dengan adanya bagaimana seandainya ada usaha atau untuk memberikan agar terhadap calon ataupun terhadap calon kepala daerah menjadi tersangka itu ditunda dulu misalnya. Itu adalah sebuah pembicaraan, sebuah isu yang muncul dalam pembicaraan. Tapi yang menyampaikan itu isunya adalah menteri misalnya. Bukan Bawaslu dan KPU. Bukan Bawaslu dan KPK. Jadi memang selama itu kami tidak pernah ada sebuah kesepakatan rapat, tidak ada sebuah kesimpulan, dan sepanjang saya ingat tidak ada antara KPU dan Bawaslu kita meminta permintaan itu yang kami sampaikan kepada Pak Menko Polhukam. Oke, artinya mungkin Pak Menko Polhukam tidak sengaja mencatut nama Bawaslu dan KPU seakan-akan meminta agar pengumuman tersangka kepala daerah itu adalah bukan dari Bawaslu ataupun KPU. Mungkin. Oke, baik. Baik, saudara, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut karena kami akan bergabung lagi dengan beberapa narasumber kami yang akan bergabung di program Jelang Pilkada malam ini. Tetap bersama kami di JAK TV.